10 menit untuk mengubah hidupmu, janji pemuda lusuh yang menggugah dalam keterpurukan. Sejak pagi, sinar mentari mulai menghangatkan tanah lembab di kampung kecil di pinggiran kota. Ali, pemuda berusia 18 tahun dengan kulit kecoklatan dan mata yang penuh harapan, bergegas menuju sawah. Ia mengingat impiannya untuk bersekolah, tetapi setiap langkah terasa berat, beban tanggung jawab mengikatnya kuat. Di tengah jeep jendela hatinya, terpatri harapan untuk membahagiakan orang tua, tetapi mencolok sebuah kerinduan akan pendidikan dan masa depan yang lebih baik ikut menghantuinya. Ketika hujan deras melanda kampung mereka, bencana datang tanpa bas. Rumah-rumah roboh dan ladang-ladang hancur. Dalam kepanikan dan kesedihan, Ali berdiri di tengah pemandangan kelam, air mata mengalir di pipinya. Melihat ibu dan ayahnya terpuruk, ia mengumpulkan kekuatan dari ketidakberdayaan. Aku harus membantu, pikirnya dalam hati. Dalam sekejap, cita-cita pendidikan seolah sirna, digantikan oleh komitmen untuk membantu keluarganya bangkit dari kehancuran. Suatu hari, saat merenung di tepi sungai, ia secara tak sengaja bertemu dengan Pak Amir, seorang veteran desa yang bijak. Mereka berbincang panjang lebar, mendengarkan satu sama lain. Pak Amir menceritakan perjalanan hidupnya yang penuh dengan rintangan, bercerita bagaimana kerja keras dan pengorbanan membawanya kepada sukses yang kini dirasakannya. Perkataan Pak Amir menggetarkan hati Ali, seolah menyalakan api semangat yang sempat padam. Namun, di saat-saat bahagia itu, tantangan baru muncul. Sebuah sekolah di kota membuka pendaftaran beasiswa, dan Ali tergoda oleh harapan itu. Teman-temannya semua bersemangat, mendorongnya untuk melanjutkan pendidikan. Sarana untuk mengubah nasib di depan mata, tetapi pilihannya tak semudah itu. Ali merasa terjebak antara impian dan tanggung jawab. Suara hatinya berbisik, apakah berkorban demi masa depan lebih berarti daripada tetap ada untuk keluargamu? Hari demi hari ia dihadapkan pada dilema ini. Ia berkali-kali terjaga di malam hari, memikirkan masa depan yang cerah, namun membayangkan wajah penuh harapan orang tuanya membuat hatinya berdenyut perih. Apakah aku pantas mengejar mimpi ini? Dalam kegelapan malam, di bawah langit berbintang, Ali bertanya pada dirinya sendiri, seakan menjawab bocoran harapan dan kemarahan yang menyatu. Belum selesai dengan pikirannya, ada yang mendesak untuk memutuskan. Ketegangan memuncak ketika hari pendaftaran semakin dekat. Dengan batin terbelah, Ali merasakan panggilan untuk bertindak. Ia ingin meraih kebahagiaan bukan hanya untuk dirinya, tapi juga untuk keluarganya, untuk komunitasnya. Sebuah pilihan yang tak hanya akan mengubah hidupnya, melainkan juga dampaknya bagi orang-orang terkasih. Sebelum kita lanjutkan, saya perlu memberitahu kalian tentang sesuatu penting yang sedang terjadi. YouTube telah melakukan perubahan pada sistem dan banyak orang kehilangan notifikasi dari channel yang mereka ikuti. Jika kalian menikmati kontennya, klik lonceng dan pilih semua notifikasi agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Dan jika bisa kasih like, sangat membantu saya dengan jangkauan, serius, itu membuat perbedaan. Oh, ceritakan di komentar dari mana kalian menonton. Saya selalu penasaran, tahu siapa yang ada di sisi lain layar. Sekarang, mari kita lanjutkan. Ali memandang langit, antara harapan dan ketakutan menyatu. Kapan dia bisa menemukan jalan terang di ujung terowongan yang gelap ini? Keputusan harus diambil, tetapi bagaimana? Dalam jiwanya, Ali merasakan aliran pertarungan tak berujung antara kewajiban dan cita-cita. Momen itu, berdiri sendirian di tepi sungai, bisa menjadi titik balik dalam hidupnya. Apakah ia akan tetap berada di kampung untuk mendukung keluarganya, atau berani mengambil resiko demi impian yang terpendam? Ketegangan menggantung, menunggu untuk terurai. Ali menghela napas dalam-dalam, berusaha mengisi paru-parunya dengan harapan yang tersisa. Dalam pandangannya, sungai berkelok-kelok seakan menggambarkan jalan hidupnya yang penuh liku. Ia teringat kata-kata Pak Amir yang menyentuh hatinya. Setiap pilihan memiliki konsekuensinya, nak. Namun, penyesalan bukan dari keputusan yang diambil, melainkan dari ketidakberanian untuk mengambil langkah. Saat itu, terlintas ide untuk menulis surat kepada orang tuanya. Dengan hati bergetar, ia mengeluarkan selembar kertas usang dari saku dan mulai menulis di tepi sungai, dikelilingi oleh suara gemericik air. Ibu dan ayah yang terkasih, saat aku menulis, badai di hati ini tak kunjung reda.
Aku mencintai kalian lebih dari apapun dan selalu ingin membuat kalian bangga. Namun, kesempatan ini mungkin adalah cahaya yang telah lama ku cari. Meski hati ini sakit melihat kalian berjuang, aku ingin berjuang untuk masa depan kita. Setiap kata menempel erat di hati, air mata semakin mengalir di pipinya. Ia tahu, ia tidak hanya menuliskan harapan untuk dirinya, tetapi juga untuk orang tuanya. Kalimat-kalimat itu seolah jembatan antara dua dunia yang sedang bertarung di dalam dirinya. Ketika surat itu selesai, Ali meringkukkan kertas itu dan menganggapnya sebagai pengingat bahwa harapan masih ada. Dia bangkit berdiri, melangkah pelan ke rumah, jantungnya berdebar-debar. Seperjalanan itu, ia merasakan gelombang ketakutan dan harapan yang bercampur, membuatnya merasa lebih hidup daripada sebelumnya. Sesampainya di rumah, suasana sepi menyambutnya. Ibunya terlihat lelah, duduk di teras sambil menatap ladang yang hancur. Ali merasakan hatinya hancur melihat kondisi orang tuanya. Dia ingin berbagi impiannya, tetapi rasa tak enak menyelimutinya, takut harapannya ini justru menjadi beban baru. Ketika malam tiba dan bintang-bintang kembali bersinar, Ali memanggil ibunya. "Ma, bisa ngomong sebentar?" Sang ibu menoleh dan wajahnya dipenuhi kerinduan yang dalam. "Ada yang ingin aku ceritakan," kata Ali pelan. Dari tatapan ibunya, Ali merasa dia ingin sekali mendengar. Dengan suara bergetar, ia mulai menjelaskan tentang sekolah, tentang beasiswa, dan tentang impian yang tak lagi bisa ia kubur. Ali menyaksikan ekspresi ibunya bertransformasi dari keraguan menjadi dilema. Sang ibu menempelkan telapak tangannya ke wajahnya, seakan mencoba membaca pikiran putranya. "Sayang, ini adalah keputusan yang besar, tapi jika itu baik untukmu, maka aku akan mendukungmu. Hanya ingat, kami selalu mengandalkanmu," katanya, sambil menahan air mata. Kalimat itu menyentuh hati Ali. Dia merasakan kelegaan, namun juga tekanan besar. Harapan dan tanggung jawab kini menjadi satu. "Tidak akan aku sia-siakan, Ibu," ujarnya, suara setengah bergetar. Malam semakin larut, dan saat Ali bertongkah di ranjang, jiwanya masih bergejolak. Dalam keheningan, sebuah suara bisikan mencengkeram dirinya. Inilah saatnya, langkah pertama menuju perubahan. Seolah dunia menunggu jawabannya, sebuah keputusan merekah seiring datangnya fajar. Pagi itu, saat mentari bersinar lembut dan burung-burung bernyanyi ceria, Ali sudah memutuskan. Ia akan mendaftar, memperjuangkan masa depannya, walaupun ketakutan masih menyelimuti setiap langkahnya. Namun, di balik mimpi yang menggoda, ada rasa khawatir akan pulang ke rumah kosong seandainya semuanya gagal. Keberanian itu tak akan pernah datang tanpa sedikit keraguan. Namun, satu hal jelas, dia tidak akan mundur. Dia sudah berada di jalur untuk menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar, dan keputusan telah terbentuk dalam hatinya. Dalam pikirannya, berputar pertanyaan yang sudah mengakar. Apakah dunia akan menerimaku? Dengan perasaan campur aduk, ia bersiap melangkah mendekati pendaftaran itu. Apa yang menantinya di ujung jalan? Apakah semuanya akan terbayar? Sebuah langkah baru dalam hidupnya sudah berada di ambang. Ali merasakan sesuatu, semangat baru bersemayam dalam dirinya, siap berhadapan dengan segala kemungkinan. Di balik harapan yang terbang, Ali harus bersiap menghadapi kenyataan. Standar baru akan dibangun di luar zona nyamannya. Siap atau tidak, perjalanan ini telah dimulai. Saat ia beranjak dari rumah, Ali tahu bahwa momen kebenaran itu akan segera tiba. Semua keputusan, semua pilihan akan mengarah pada suatu hasil yang tak terduga. Dengan langkah hati-hati, Ali berjalan menuju sekolah tempat pendaftaran. Jalan setapak yang biasa ia lewati kini terasa lebih panjang, seolah setiap langkahnya membawa beban dunia. Pikirannya berputar, mempertimbangkan segala kemungkinan, baik sukses maupun kegagalan. Dalam setiap detak jantungnya, harapan dan ketakutan berdansa beriringan. Ketika ia mendekati gerbang sekolah, suasana ramai menyambutnya. Anak-anak sebaya tertawa dan bercanda, seakan dunia sedang berdansa di panggung kebahagiaan. Namun, Ali merasa terasing. Debar jantungnya keras dan keringat mulai bercucuran di dahinya. Dia merangkul surat yang disiapkannya untuk diserahkan.
Kalimat-kalimat dalam surat itu menjadi mantra, pengingat bahwa keberanian adalah batas untuk meraih mimpi. Ia berhenti sejenak, mengamati kumpulan siswa yang tampak penuh percaya diri. Mereka berdiskusi, mengembangkan strategi, merencanakan impian bersama. Ali menyadari mereka tidak hanya berbagi sekolah, tetapi juga impian masa depan yang terang. Dan di sanalah dia memikul rasa takut akan penolakan dan kegagalan. Ketika ia melangkah memasuki aula pendaftaran, suara hiruk-pikuk terasa menggema di telinga. Seorang petugas pendaftaran duduk di meja, menatapnya dengan senyuman ramah yang menciptakan sedikit rasa tenang di dadanya. "Selamat datang, apa yang bisa saya bantu?" tanyanya. Ali tertegun sejenak, suara petugas itu bagaikan cahaya di kegelapan, mendorongnya untuk berbicara. Saya ingin mendaftar untuk beasiswa," katanya dengan suara bergetar. Namun, ada rasa bersalah menggelayut di hatinya. Apakah dia pantas? Setelah mengisi formulir dengan tulisan tangan yang sedikit bergetar, Ali menyerahkan kertas tersebut. Dalam hatinya, berdesir suara harapan. Semua ini adalah langkah pertama, tetapi juga merupakan jembatan menuju ketidakpastian. Sementara menunggu pengumuman, Ali tak bisa menghilangkan wajah ibunya dari pikirannya. Senyumnya ketika memberi dukungan pagi tadi menguatkan niatnya, namun juga menambah beban ketika dia ingat akan harapan yang dibawanya. "Yang terbaik untuk kita, Ma," ucapnya dalam hati, berharap doanya sampai ke ibunya. Hari-hari berlalu dalam hening yang menekan. Siang dan malam terasa sama, saling menggoda dengan gelisah. Setiap dering telepon, setiap suara pintu membuat jantungnya melompat. Sampai pada satu pagi, setelah berhari-hari menunggu, sebuah pesan datang ke ponselnya. Dengan tangan bergetar, Ali membuka pesan itu. Kalimat pertamanya mengandung arti yang tak bisa dia bayangkan. "Selamat, Anda diterima." Air mata kebahagiaan berembes di pipinya. Seolah semua harapan, semua rasa penasaran akhirnya terjalap. Namun, dalam remang kebahagiaan itu terbersit pula keraguan. Apakah aku bisa melakukannya? Apakah aku siap menghadapinya? Momen itu menuntunnya kembali ke ibunya. Dia ingin berbagi kabar gembira ini, tapi sebelum berbagi, beban rasa takut akan kesalahan dan harapan yang terlalu tinggi mulai menggerogoti pikirannya. Apakah ibunya akan bangga? Apakah dia akan berhasil? Bersama harapan, muncul tantangan baru. Saat kakinya menginjak rumah, wajah ibunya yang lelah terpampang di depannya. Pandangannya bertanya-tanya, sementara Ali merasakan jantungnya berdetak lebih cepat. "Ma, aku dapat berita besar." Ibunya menatapnya, dan untuk sesaat, waktu seakan berhenti. Keberanian yang ditempa dalam proses ini mulai terasa nyata. Namun, bagaimana jika hasilnya tidak sesuai harapan? Ali merasakan ketegangan itu menyelubungi. Keputusan yang diambil, mimpi yang diyakini, semua itu berisiko. Sesaat sebelum berbicara, ia berjanji pada dirinya sendiri. Apapun yang terjadi, ia tidak akan menyesal mengambil langkah ini. Dia telah berjanji pada impiannya, dan kini saatnya menghadapi jawabannya, bersiap untuk hasil dari semua usaha dan perjuangannya. Namun, saat bersiap mengungkapkan kabar bahagia itu, suara lain menggema dalam pikirannya. "Apa yang akan kamu lakukan jika semuanya tidak berjalan sesuai rencana?" Pertanyaannya terbang menggantung di udara. Ali inhaled slowly, mencoba mengumpulkan keberanian di lubuk hati yang terdalam. Senyuman di wajah ibunya mengingatkannya pada semua pengorbanan yang telah dilakukan. Kini, momen itu terasa seperti kunci yang akan membukakan pintu masa depan. "Mah, aku," suaranya tercekat. Air mata bisa saja menghujani pipinya, tapi dia menahan diri. "Aku diterima di program beasiswa." Ekspresi ibunya bertransisi dari kebingungan menjadi kebahagiaan luar biasa. Sungguh, Ali menginginkan momen ini untuk bertahan selamanya. Air mata ibunya menetes saat Ali mengulurkan ponselnya untuk menunjukkan pesan tadi. "Ya Tuhan, ini luar biasa. Kamu pantas mendapatkan ini, Nak." Jawaban ibunya mengalir seperti air yang menyirami tanaman kering, menghangatkan jiwa Ali yang sempat menggigil akan ketidakpastian. Namun, di balik tawa yang terus bergema, ada keraguan yang tak kunjung sirna.
Ali teringat semua kata-kata yang pernah didengarnya tentang mereka yang gagal. Bagaimana jika dia bukan seorang pemenang, melainkan sebaliknya? Malam itu, mereka merayakan. Di tengah sahur sederhana yang disiapkan ibunya, Ali merasa di atas awan. "Kita bisa bertahan, Ma," ujarnya sembari tersenyum. Dan setiap sudut segelas teh hangat membawa harapan. Namun, harapan itu seperti benang berujung tajam, bisa putus kapan saja. Beberapa hari kemudian, dengan amplop beasiswa di genggaman, langkah Ali terasa lebih ringan. Sekolah baru membawanya ke dimensi baru, teman-teman baru, buku-buku, dan tantangan yang belum pernah ia bayangkan. Dia dapat merasakan semangat di sekelilingnya, ada pertukaran impian dan minat yang seolah menjalari udara. Namun, di balik kebisingan keceriaan, ada bisikan keraguan yang mengganggu. Dia tidak bisa mengabaikannya. Ali mulai merasa terasing di tengah keramaian. Wajah-wajah baru itu tampak jauh lebih pintar dan lebih berbakat. Tidak butuh waktu lama bagi perasaan tersebut untuk menjalar ke dalam pikirannya. Ali, suara tegas membawa dia kembali dari lamunan. Seorang guru dengan nada cerah memberikan arahan untuk proyek kelompok yang akan mereka kerjakan. "Saya ingin kalian membangun sesuatu yang menghadapi tantangan di masyarakat kita. Pikirkan solusi kreatif." Ali menyadari ini bukan hanya ujian akademik, ini adalah ujian bagi jiwanya. Ia mulai menghimpun kekuatan untuk bersuara, berharap bisa berkontribusi pada kelompoknya. Namun, saat mendengar nyanyian optimisme dari teman-teman barunya, ia meragukan kemampuannya. Siapa yang mau mendengarkan idenya? Dia menghela napas, merasakan beban ketidakpastian yang sama kembali. Ketika kelompoknya berdiskusi, Ali terserang rasa bingung. Semua tampak begitu lancar. Ide menggelinding seperti bola salju. Semua menyampaikan pendapat tanpa rasa takut. Namun, saat gilirannya datang, jawaban yang terucap terasa rendahan. Dia terdiam, mulutnya kaku. "Ali, mana suaramu? Ayo, kita perlu ide dari semua orang," seru salah satu temannya dengan semangat. Satu pertanyaan nyerang benaknya. Apakah aku cukup baik? Menghadapi cermin sosoknya sendiri, Ali merasa terasing sekali lagi, seakan mimpi yang dia jaga menjauh dari jangkauannya. Saat itu, hati Ali berkonflik. Apakah semua ini hanya ilusi? Dia bangkit, memutuskan untuk datang ke pertemuan kelompok berikutnya dengan tekad yang baru. Dia ingin membuktikan bukan hanya kepada teman-teman barunya, tetapi juga kepada dirinya sendiri, bahwa ia bisa. Semua momen berharga dimulai dengan keberanian untuk melangkah, gumamnya, seakan mantra yang menguatkan jiwa. Namun keesokan harinya, saat menginjak ruang kelas, nada keraguan kembali berbunyi. Sebelum dia bisa melanjutkan, ponselnya bergetar. Pesan dari ibunya masuk, penuh perhatian dan dukungan. "Kamu bisa, Nak, jangan pernah ragu." Apakah dia akan cukup kuat untuk melewati batas ini? Atau apakah semua harapannya akan luruh kembali ke tanah tanpa hasil? Ali menggigit bibirnya, merasakan pelukan keraguan sekali lagi. Mungkin inilah saatnya untuk menjadi yang terbaik atau terburuk. Ia bertanya pada diri sendiri dengan detak jantung yang menyesuaikan irama ketidakpastian. Ali berjalan perlahan menuju kelas pagi itu, langkahnya penuh beban. Suasana di sekelilingnya penuh warna, namun matanya hanya melihat bayangan kekhawatiran. Dia bisa mendengar tawa teman-teman sekelas. Suara mereka seperti aliran sungai yang menjauh, membuatnya merasa terpisah dari dunia yang penuh dengan kebahagiaan. Dalam hati, dia berjanji pada dirinya sendiri, "Hari ini adalah hari di mana aku akan berbicara." Semangat itu menggelora, tapi keraguan segera menyusup, seperti bayangan gelap menyelimuti cahaya. Ketika dia memasuki kelas, pandangannya terfokus pada papan tulis, tempat para siswa lain bersemangat menggambar ide-ide mereka. "Selamat pagi semua," suara guru menyapa dan membuat kelas hening sejenak. Di dalam diri Ali, detakan jantungnya makin kencang. Dia bisa merasakan mata seisi kelas melirik ke arahnya, dan semua keraguan kembali menghantui. Apa yang harus kukatakan? Saat guru menjelaskan tentang proyek kelompok yang harus mereka kerjakan, Ali berusaha menyimak. Namun pikirannya berkelana ke kata-kata temannya. Tidakkah mereka semua jauh lebih hebat? Bagaimana jika idenya tidak berharga? Dia bisa merasakan ketegangan menyelimuti tubuhnya, mencegahnya untuk bersuara.
Ketika kelompok terbentuk, Ali berharap bisa menghindari perhatian. Namun harapan itu pupus saat Mr. Budi, guru mereka, menunjuknya untuk memimpin diskusi. Ali, coba ceritakan ide-ide yang kalian punya, ujarnya ceria. Ali melirik ke arah teman-teman. Mereka tampak bersemangat, siap untuk membagikan pemikiran mereka. Dengan suara bergetar, Ali mulai berbicara, namun tidak ada yang keluar dengan jelas. Hanya sepatah dua patah kata yang bisa ia ucapkan. Wajahnya memerah saat melihat mata dari teman-temannya, sedikit heran dan bingung. "Coba kau sekali lagi, Ali," dengan lebih percaya diri, teman sebelahnya menyemangatinya. Kata-kata itu bertindak seperti cambuk yang memaksanya maju, namun ada angin ketakutan yang menghantam. Dia menarik napas dalam-dalam, merasakan udara segar masuk ke dalam paru-parunya, mencoba mencari kekuatan. Kenyataan mulai berputar dan pikirannya bergejolak. "Baiklah," saya berpikir, suara Ali mulai merayap perlahan. Dia menggali gagasan yang bahkan dia sendiri tidak yakin. Ali mulai menggambarkan solusi cemerlang untuk masalah di masyarakat, bergetar antara ketakutan dan harapan. Setiap kata yang diucapkannya memberinya sedikit keberanian, seolah angin dukungan berhembus lembut membantunya terbang. Namun staf di belakangnya berbisik, ragu-ragu serasa membelah konsentrasi. Secepat itu, keyakinan di dalam dirinya mulai rapuh kendali. Apakah ini cukup? Tanyanya pada diri sendiri. Rasa siapnya mulai memudar. Dalam benaknya, suara ibunya muncul. "Kamu diciptakan untuk melakukan hal-hal luar biasa, Nak." Kalimat itu menebar ketenangan, namun bersamaan muncul keraguan. Apa kata ibu jika aku gagal? Ali merasakan dadanya bergetar, jantungnya berdebat, menantang harap sekaligus merendahkannya. Dalam keheningan kelas, Ali merenungkan tiap hirupan napasnya. Dia bersandar, menepuk pundak teman yang ada di sebelahnya. Seketika itu, dia merasakan dorongan mendalam untuk benar-benar berjuang. 10 menit, gumamnya pelan. 10 menit untuk mengubah hidupku. Satu ide muncul tiba-tiba. Jika dia bisa meyakinkan dirinya untuk berbicara selama itu, mungkin dia bisa menemukan suaranya. "Teman-teman, saya punya ide," serunya lebih yakin dari sebelumnya. Seluruh wajah menatapnya. Ali terbangun, mereka semua menunggu, dan dalam momen hening yang mendebarkan, dia bersiap untuk berbagi. Apakah ini titik balik? Apakah dia bisa mengesampingkan keraguan dan menerima tantangan? Semangat membara, tetapi ketakutan juga mengintai. Bagaimana jika ini hanya ilusi? Dia tersenyum, bersiap merengkuh harapan meski hidungnya terasa melambai. Kapan dia akan menemukan kebenaran tentang dirinya sendiri? Harapan meminta untuk ditangkap, dan di momen itu, saat pandangan di sekelilingnya berkilau dengan harapan, sebuah suara muncul di dalam dirinya, lebih kuat dari sebelumnya. "Ini adalah saatku." Ali berdiri di tengah kelas, jantungnya berdegup kencang. Seluruh kelas tampak hening, menunggu setiap kata yang akan keluar dari mulutnya. Sebuah api kecil menyala dalam dirinya, menggantikan rasa cemas yang membakar jiwanya. Dia mulai mengatur kata-kata, mencoba membangun kalimat yang tepat. Setiap orang di sini memiliki potensi untuk membuat perubahan. Suara Ali bergetar, namun ada keyakinan di dalamnya yang mulai menguat. "Saya pikir kita bisa memulai proyek tentang kebersihan lingkungan di sekitar sekolah." Sebagian temannya tersenyum, ada anggukan setuju yang menguatkan. Namun, di dalam hati Ali, keraguan masih menari-nari. Apakah ini benar-benar ide yang baik? Tanyanya pada diri sendiri. Sepasang mata di sudut kelas tampak skeptis, dan itu seolah membuat jantungnya berdebar lebih cepat. Dia melanjutkan, berusaha keras untuk terdengar meyakinkan. "Kita bisa mengadakan program pembersihan rutin, ajak semua siswa untuk turut serta. Kita bisa menggalang dana untuk menanam pohon." Satu persatu, ide-ide itu mengalir. Dengan setiap detik yang berlalu, Ali merasakan angin harapan meniup dinding ketakutannya. Di sudut matanya, dia melihat beberapa temannya mulai mencatat. Rasa percaya diri itu membesar, hingga terasa panas membakar. Dan untuk lebih mendekatkan masyarakat, kita bisa mengundang orang tua untuk bergabung, tambahnya. Kita bisa membuat siswa dan orang tua memiliki waktu berkualitas bersama sambil melakukan kebaikan. Antusiasme di dalam kelas mulai meningkat.
Beberapa teman berkomentar, memberi saran, dan memperdebatkan ide-idenya. Mereka terdengar lebih hidup, dan itu menggairahkan Ali lebih jauh. Dalam momen itu, dia menyadari sesuatu. Ketidakpastiannya mulai terbenam oleh hasil nyata dari keberaniannya untuk berbicara. Tapi tiba-tiba, suara bel berbunyi, memecah suasana gembira. Semua siswa bergegas menuju pintu. Ali merasa ada sesuatu yang mengganjal. Apakah mereka benar-benar mendengarkan atau hanya ikut-ikutan? Ketika teman-temannya meninggalkan kelas, dia merasa seolah dorongan semangatnya berkurang. Apakah yang kutawarkan cukup berarti? Pertanyaan itu bergema di dalam kepalanya. Dia melihat ke arah papan tulis, di mana catatan ide-ide yang baru saja diungkapkan masih tertulis. Bebannya kembali muncul, langkahnya terasa berat saat dia meninggalkan kelas, mencuri pandang di antara kerumunan teman-teman. Beberapa dari mereka terlihat ceria, berbicara penuh semangat tentang proyek itu, namun Ali masih meragukan kontribusinya. Dia merasa seperti bayangan di antara cahaya, terbakar namun tetap samar. Di tengah perjalanan pulang, Ali memutuskan untuk menyentuh ponselnya. Dia membuka pesan dari ibunya yang selalu memberinya dorongan. "Ayo nak, kita semua percaya padamu." Dia tersenyum. Namun, kesyukuran itu juga disertai kerinduan yang menyayat. Ia merindukan dukungan langsung dari orang tuanya, tatapan mereka yang memancarkan rasa bangga. Sesampainya di rumah, Ali duduk di meja belajarnya. Dia mengambil kertas dan mulai menulis semua ide yang dia ungkapkan di kelas. Semakin dia menulis, semakin jelas semua gagasan itu di benaknya. Ia ingin menjadikannya lebih dari sekedar kata-kata. Ia ingin mewujudkannya menjadi nyata. "Kalau aku tidak berjuang, siapa lagi?" pikirnya, menyemangati diri sendiri. Melihat keluar jendela, dia merasakan hangatnya sinar matahari sore, seolah membangkitkan semangat baru di dalam diri. Tapi, saat dia kembali menatap kertas tersebut, kesadaran menghantamnya. Bagaimana jika idenya ditolak? Gangguan itu membuatnya ragu. Dia menarik napas dalam-dalam, mencoba meredakan kecemasan. Satu pertanyaan kembali muncul dengan menantang. Akankah aku berani melawan semua ketakutan ini saat kesempatan berikutnya tiba? Hatinya berdebar keras, dan semangat membara di dalam diri berusaha untuk bangkit lagi. Dia tidak bisa membiarkan keraguan menghalangi jalannya. Saat senja menghampiri, Ali bertekad, "Kali ini aku akan berdiri lebih kuat." Dengan semangat baru, dia menunggu hari esok yang penuh harapan sambil berdoa. 10 menit mungkin tidak seberapa, tapi ini adalah langkah awal. Pagi itu, Ali terbangun dengan perasaan campur aduk. Hari yang dinantikannya akhirnya tiba, hari presentasi proyek kebersihan lingkungan yang sudah dipersiapkannya dengan penuh semangat. Namun, kecemasan masih menghantui benaknya. Jantungnya berdebar kencang saat mengingat bagaimana kelas itu mendengarkan, bersemangat meski dalam diam. Dia mengunyah sarapan dengan malas, pikirannya melayang pada ide-ide yang baru saja dituangkannya. "Kalau tidak sekarang, kapan lagi?" bisiknya pada diri sendiri. Ia mengetahui tidak ada yang dapat mengubah dunia tanpa keberanian untuk memulai. Sesampainya di sekolah, Ali merasakan energinya terhisap oleh kerumunan siswa yang berbicara riuh. Beberapa teman sekelasnya tampak sangat antusias, mempromosikan proyek tersebut dengan semangat yang tak disangka-sangka. Namun, sinar harapan di wajah mereka tak mampu sepenuhnya mengusir keraguan yang menggelayuti hatinya. Ketika bel berbunyi, Ali merasakan gemuruh di dalam dadanya. Dia melangkah ke depan kelas, merasakan tatapan penuh harapan dari teman-temannya. Tangan yang tadinya bergetar, kini mulai tenang. Ia sudah menentukan satu hal, tak peduli apapun yang terjadi, ia akan berusaha. Teman-teman, suara Ali mulai terdengar lebih jelas. "Hari ini, kita akan membahas tentang proyek kebersihan ini lebih lanjut. Saya ingin agar kita bisa merencanakan langkah-langkah konkret untuk membuatnya berhasil." Ali menyuruh dirinya untuk tetap fokus, agar ide-ide yang terbayang sebelumnya tidak terlupakan. Beberapa dari mereka mulai angkat bicara. Satu persatu, ide-ide mengalir dari mulut teman-temannya seperti air bah. Ada yang mengusulkan untuk membuat poster, ada pula yang menekankan pentingnya sosialisasi kepada orang tua untuk memberi dukungan. Ali merasakan jiwanya menghangat, sinar harapan akhirnya merembes masuk ke dalam hatinya. Tiba-tiba, matanya bertemu dengan siswa yang skeptis di sudut kelas, Rizky.
Sinar skeptis di wajah Rizky seperti sembilu tajam yang mencolok rasa percaya diri Ali. "Apakah kamu yakin semua ini akan berjalan?" Rizky bertanya. Suara temannya yang menyentuh perasaan itu mengguncang Ali. "Kenapa tidak?" Ali menempelkan suara keberaniannya pada setiap kata. "Kita semua ingin berkontribusi untuk lingkungan kita. Jika kita mau, kita bisa." Kelas terdiam sejenak, membiarkan kata-kata Ali menggantung di udara. Ali merasa ada energi baru di dalam dirinya. Harapan mulai tumbuh, meski keraguan itu masih mengendap. Dia berfokus pada wajah-wajah di depannya. Beberapa terlihat tertarik, beberapa lain masih skeptis. Saat diskusi berlanjut, Ali menyadari bahwa proyek ini bukan hanya tentang menjaga kebersihan lingkungan. Ini adalah tentang kebersamaan, tentang merangkul satu sama lain dalam satu visi. Satu pertanyaan bergetar di dalam dirinya. Apakah aku bisa jadi jembatan yang menghubungkan semua orang ini? Ali bertekad, sebuah tekad baru mencengkram jiwanya. Dia tidak bisa mundur sekarang. Yang lebih penting, dia telah menemukan sesuatu yang lebih dari sekedar ide. Dia menemukan arti persatuan. Dengan setiap angkat tangan untuk memberikan saran, rasa cemasnya perlahan-lahan memudar. Ketika sesi diskusi menjelang akhir, Ismi, sahabat dekat Ali, berdiri dan berkata, "Mari kita buat rencana konkret malam ini dan kita presentasikan kepada sekolah Jumat depan." Semangat seru pun memenuhi ruangan. Raut wajah Ali langsung cerah. "Jumat depan," ulang Ali lirih, merasakan semangatnya memuncak. Apa yang dimulai sebagai keraguan kini terasa seperti tantangan untuknya. Keberaniannya mengangkat subjek ini di kelas kini berkembang menjadi kebanggaan. Ketika kelas usai dan semua siswa meninggalkan ruang, Ali berdiri sejenak, mengamati papan tulis di depan mereka yang masih penuh dengan catatan. "Ini baru permulaan," gumamnya. Jantungnya berdebar geli. Dia tahu jalan di depan masih panjang, tetapi langkah pertama telah terambil. Namun, satu hal yang masih membayang, Rizky. Sangat mungkin, sekali lagi, ia akan menjadi suara yang merendahkan ini. Sebelum benar-benar pergi, Ali menatap keluar jendela. Apakah ketakutan akan kembali? Apakah semuanya akan berakhir seperti apa yang dia khawatirkan? Pertanyaan itu mengingatkannya bahwa perjuangan itu bukan tanpa hambatan. "Tapi aku tak akan mundur," tekadnya membara. Kini, semua tergantung pada bagaimana ia melangkah dengan perannya. Momen kebenaran telah tiba, pikirnya, bersiap-siap menghadapi hari-hari yang mendebarkan. Hari itu, suasana di sekolah terasa berbeda. Ali melangkah masuk ke kelas dengan segenap tekad. Suara riuh teman-teman sekelasnya yang membahas proyek kebersihan mengisi udara, membangkitkan semangatnya yang sempat tertekan. Namun, di balik semangat itu, ingatan tentang skeptisisme Rizky menggelayuti pikirannya. Dengan keberanian yang baru, Ali memutuskan untuk mengabaikan kepikiran itu. "Ya, kita pasti bisa." Ali menggenggam tangan Ismi saat mereka mempersiapkan presentasi. Suara temannya yang penuh keyakinan menembus keraguan dalam hati. Saat mereka menyusun rencana, Ali merasakan dukungan kawan-kawannya. Setiap saran yang muncul mengalir dengan mudah, menambah ide-ide baru dan menyegerakan rencana mereka. Poster warna-warni, sosialisasi di kelas, hingga komunitas kecil untuk berkolaborasi membersihkan lingkungan, semua terdengar menggembirakan. "Bagaimana kalau kita buat video tentang proyek ini?" saran Vika, teman lainnya. Ali merasa terdiam sejenak. Dia belum pernah berpikir tentang membuat video. "Itu ide yang luar biasa. Kita bisa menjelaskan pentingnya kebersihan dan dampaknya terhadap lingkungan," jawab Ali penuh antusias. Perbincangan berlangsung hangat. Ali merasakan energi positif. Dia melihat wajah-wajah lain tampak bersemangat dan tersenyum. Semua seolah terhubung dalam satu tujuan, satu visi yang sama, menjaga bumi mereka. Namun, tak bisa dipungkiri, ada satu bayangan yang kembali mengusik, Rizky. Sore hari setelah diskusi panjang, Ali berpisah dengan teman-temannya. Langkahnya terasa ringan, tetapi suara skeptis Rizky masih terbayang di telinganya. Jika ini gagal, semua akan kembali ke kebiasaan lama, suara Rizky terngiang. Ali merasakan campuran antara semangat dan keraguan menjalar di jiwanya. Dia menghela napas panjang, berusaha menepis pikiran buruk itu.
Besok, mereka akan mengadakan rapat untuk persiapan presentasi. Harapan itu tumbuh, tetapi di sudut hati kecilnya, Rizky menjadi batu sandungan yang terus menghantuinya. Dia memutuskan untuk menuliskan semua yang dipikirkannya, agar hatinya dapat merasakan ketenangan. Di malam hari, dengan kertas kosong dan pensil di tangan, Ali mulai mencurahkan isi hatinya. Dia menulis tentang pentingnya lingkungan, tentang harapan yang ia rasakan ketika melihat teman-temannya bersemangat. Tercipta kalimat demi kalimat yang membara penuh makna. Tidak peduli seberapa sulit, tulisnya, kita bisa mengubah segalanya jika kita bersatu. Tak ada yang salah dengan bermimpi. Kata-kata itu membawa ketenangan ke dalam hatinya. Harapan tak lagi terasa menakutkan. Ali tersenyum, merasa seolah seperti mengangkat beban yang menekan dadanya. Keesokan harinya, dengan semangat yang terlahir kembali, Ali berdiri di depan kelas saat presentasi. Teman-temannya mengamati penuh perhatian. Mereka bersiap mendengarkan apa yang akan ia sampaikan. Pada saat itu, pandangannya bertemu dengan Rizky. Ali merasakan perjalanan ini tak hanya tentang proyek, tetapi tentang mengubah cara pandang. Ini adalah tentang menciptakan harapan, bukan lagi tentang skeptisisme. Teman-teman, ucapnya dengan tegas, ini adalah kesempatan kita untuk membuat perubahan nyata. Gelombang harapan mengalir di dalam dirinya. Ini bukan sekedar presentasi, ini adalah panggung untuk menggugah kesadaran. Dengan satu tarikan napas dalam, Ali melanjutkan berbicara. Ia merasakan pasang surut emosi, ada ketegangan dan harapan yang berkumpul jadi satu. Semua dia menanti. Di antara mereka semua, ada satu pertanyaan yang menggantung di hatinya. Akankah Rizky berubah? Hal ini bisa jadi awal perubahan bukan hanya untuk lingkungan, tetapi juga untuk mereka semua. Tiba-tiba, jantung Ali berdebar kencang. Apakah semua usaha dan harapan ini akan terwujud? Ali tak bisa menunggu lebih lama lagi. Momen itu sudah tiba. Dia bersiap untuk berjuang demi mimpi dan perubahan. Kini, semua terserah bagaimana langkah-langkahnya selanjutnya. Ali merasakan detak jantungnya berdengung di telinga. Ruangan itu seakan terhenti, semua mata terfokus padanya. Dia menghirup napas dalam, menyiapkan semua kata-kata yang telah disiapkannya. Pikiran tentang Rizky yang skeptis terus menghantuinya, tetapi dia tahu dia tidak bisa mundur sekarang. Bersama kita, suaranya mulai menggema. Ia melangkah di depan kelas, merasakan getaran semangat yang mengisi dirinya. Kita mungkin masih muda, tetapi suara kita memiliki kekuatan. Kita dapat mengubah kebiasaan buruk yang telah lama mengakar. Ali memperhatikan wajah-wajah teman-temannya. Beberapa tampak ragu, seperti Rizky, tapi banyak juga yang terlihat tertarik. Harapan mulai bersemi di dalam diri mereka. Ali melanjutkan, mari kita mulai langkah kecil ini. Setiap rupiah untuk proyek kebersihan kita, setiap kontribusi adalah investasi untuk masa depan kita. Dia terlihat semakin percaya diri, bahkan Rizky yang duduk di belakang terlihat mulai meluruskan punggungnya, memperhatikan dengan saksama. Ali menggerakkan tangannya, menunjukkan poster yang mereka buat. Kita akan membuat komunitas kebersihan, bersih-bersih lingkungan sekolah, dan mengedukasi masyarakat di sekitar tentang pentingnya menjaga bumi. Suara tepuk tangan pecah. Ali merasa gelombang energi mengalir, membuatnya ingin berbicara lebih banyak lagi. Ia melihat Vika, Ismi, dan teman-teman lainnya mulai angkat tangan, memberikan ide-ide baru, semua saling memotivasi. Bagaimana jika kita mengorganisir lomba kebersihan antar kelas dengan hadiah menarik, teriak Ismi. Aku bisa membuat flyer. Semua bersorak, kecuali Rizky. Sekilas, Ali melihat kekecewaan di wajahnya, seolah berpikir proyek ini akan sia-sia. Rizky, Ali menyebut namanya, ingin merangkul kehadirannya. Kami butuh pendapatmu, mungkin kamu bisa membantu merencanakan sesuatu. Ada kebangkitan keinginan dalam hatinya untuk membawa Rizky bergabung dalam semangat mereka. Rizky terhenyak, tampak bingung saat semua mata tertuju padanya. Pesan tersirat dari Ali jelas, ini bukan waktu untuk skeptisisme. Ali merasakan ketegangan di udara. Kita semua punya kekuatan untuk berkontribusi, kita bisa belajar dari satu sama lain. Setelah jeda panjang, Rizky mengangguk perlahan. Baiklah, aku akan bantu, tapi aku masih berpikir ini tidak akan berhasil. Kita perlu rencana matang.
Bising keraguan masih ada, tetapi Ali merasa senang melihat Rizky bersedia terlibat. Ketika presentasi berakhir, semua kembali berdiskusi dalam kelompok kecil. Suara tawa dan semangat mulai kembali. Ali mencatat ide-ide baru. Saat itu ia tidak hanya melihat teman, tetapi juga keluarga. Suasana hangat bergetar di sekelilingnya, menyebar menjadi jalinan harapan. Di rumah, menjelang malam, saat Ali bersiap untuk tidur, pikirannya berputar-putar, memikirkan setiap detil. Ia membayangkan bagaimana proyek ini akan berjalan. Dia membayangkan bagaimana kampanye mereka akan viral. Ratusan orang bergabung, semuanya bekerja sama untuk kebersihan. Namun, di sisi lain, ia tak bisa mengabaikan keraguan yang tumbuh lebat seperti semak berduri di hatinya. Keberanian yang ia bangun seolah muncul dari kegelapan ketidakpastian. Ali menyadari satu hal. Jika setiap langkah kecil bersama dapat mengubah lingkungan, kenapa tidak menciptakan perubahan dalam diri Rizky? Apa yang bisa terjadi jika mereka mampu menjangkau lebih banyak hati dan pikiran? Malam itu, tanpa sadar, harapan menggantikan keraguan. Ali menulis, "Hari ini kami hanya memulai. Setiap perjalanan dimulai dari langkah pertama. Mari kita buat langkah-langkah ini berarti." Dengan rasa tenang, ia memejamkan mata. Keesokan harinya akan ada rapat penting lainnya. Makan siang bersama teman-teman di taman, merencanakan aksi nyata. Selama istirahat, Rizky sudah berjanji ikut bergabung. Ali merasa optimis. Namun, saat jari-jarinya menyentuh kertas, satu pertanyaan terbesit dalam benaknya. Apakah proyek ini benar-benar akan mengubah mereka? Jika Rizky bisa berubah, apakah yang lainnya juga akan melakukannya? Inilah tantangan terbesarnya. Tidak hanya dengan memastikan keberhasilan proyek, tetapi juga dengan mengajak semua orang untuk melihat pentingnya perubahan. Harapan Ali bergetar, menyala, dan memastikan ia tidak sendiri dalam langkah perubahan ini. Hari yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba. Dengan semangat membara, Ali berdiri di podium di tengah aula sekolah. Suasana penuh harapan dan ketegangan menyelimuti tempat itu. Semua siswa berkumpul, menanti apa yang akan dia sampaikan tentang proyek kebersihan yang telah dia perjuangkan selama ini. Ali merasakan jantungnya berdebar kuat, tapi dia tahu ini adalah momen yang telah dia tunggu. Kesempatan untuk mengubah bukan hanya lingkungan, tetapi juga dirinya sendiri. "Selamat pagi semuanya," suaranya bersuara, walaupun sedikit bergetar. Dia mengambil napas dalam, berusaha mengumpulkan keberanian. Hari ini, kita berkumpul untuk membahas proyek kebersihan yang akan membawa perubahan besar bagi lingkungan kita. Setiap detak jantungnya menggema. Ali melihat wajah-wajah penuh harapan di sekelilingnya. Dia mulai menjelaskan rencana mereka dengan antusias, menggambarkan setiap detil dengan semangat yang semakin membara. Kita akan mengadakan pembersihan rutin, dan tidak hanya itu. Kami ingin mengajak orang tua, masyarakat, dan sekolah untuk berpartisipasi. Sorak-sorai mulai terdengar, mendorong semangatnya lebih jauh. Ali merasakan kebanggaan menyelimuti hatinya. Bersama, kita bisa menyebarkan kesadaran tentang pentingnya menjaga lingkungan dan mengubah kebiasaan buruk secara perlahan. Kita semua memiliki kekuatan untuk berkontribusi. Mendengar semua itu, Ali melihat Rizky dari jauh. Meski skeptis, ada anggukan kecil di wajahnya, seakan kepercayaannya mulai tumbuh. Rasa lega menyapu Ali. "Kita harus memulai dari diri kita," lanjutnya. "Jika kita bisa bersatu dalam hal ini, perubahan besar akan terjadi." Ketika dia selesai berbicara, tepuk tangan menggema memenuhi aula. Ali merasa seolah terbang, penuh harapan akan masa depan yang lebih baik. Saat semua siswa kembali ke kelas, dia merasakan senyuman di wajahnya semakin lebar. Hari itu bukan hanya tentang proyek, tetapi juga tentang perjuangan bersama, tentang keberanian yang diam-diam tumbuh dalam diri mereka. Beberapa hari berlalu, proyek kebersihan dimulai dengan baik. Setiap kelas berpartisipasi, dan siswa yang dulunya skeptis mulai terlihat lebih percaya diri. Ali menyaksikan banyak wajah baru dalam pertemuan yang berkumpul dan menjalin rencana bersama. Tidak hanya Rizky, teman-teman yang dulunya acuh kini berdiskusi penuh gairah.
Ali merasa penuh semangat dan rasa ketertarikan terhadap dunia di sekelilingnya tumbuh kembali. Namun, di tengah kebahagiaan itu, rasa takut masih mengintai. Dalam benaknya, dia bertanya, apakah semua ini akan bertahan? Dia khawatir ketika tantangan baru datang. Ketika proyek berjalan, ada beberapa siswa yang mulai mengeluarkan suara skeptis, seperti yang dulu dilakukan Rizky. Rasa ketidakpastian itu merayap ke semua peserta. Malam itu, ketika Ali merenung, dia mengambil kertas untuk menulis. Ketika badai datang, kita harus bersatu, tidak boleh mundur hanya karena ketakutan. Dia menuliskan keyakinan itu dalam jiwanya, bertekad untuk tidak membiarkan suara-suara skeptis mengalahkan upaya mereka. Keesokan harinya, saat Ali berdiri di depan kelas, dia memberikan semangat pada tiap siswa. Kita sudah berjalan jauh, jangan biarkan ragu menjatuhkan semangat kita. Pikirkan sejauh mana kita sudah melangkah bersama. Ali melihat pergerakan dalam dirinya sendiri, semakin percaya bahwa komunitasnya bisa bersatu. Setiap tahapan proyek, dia terus berjuang, dan saat dia memandang ke wajah-wajah di sekelilingnya, dia melihat mereka merasakan harapan yang sama. Hari demi hari, tantangan datang silih berganti. Terkadang kemalangan menghadang, seperti kegagalan dalam program sosialisasi. Tetapi Ali tidak berhenti. Dia tahu seberapa penting proyek ini untuk lingkungan, untuk masa depan mereka, dan yang tak kalah penting, untuk keluarganya. Suatu malam, saat dia sedang belajar, satu pesan dari Rizky masuk. Ali, malam ini ada diskusi tentang proyek kita. Bisa ikut? Karena kita perlu mendiskusikan waktu dan cara terbaik, tulis Rizky. Rasa syukur mengalir dalam dirinya. Dia membalas pesan itu. Tentu, ayo kita bicarakan semua rencana ini bersama. Hari diskusi pun tiba. Ali datang dengan semangat baru, merasakan sinar harapan di sekelilingnya. Saat teman-teman mulai berdiskusi, dia melihat Rizky mengeluarkan suaranya lebih percaya diri. Mari, kita perkuat cara sosialisasi kita. Kita bisa mulai dengan mengedukasi orang tua tentang peran mereka dalam menjaga lingkungan. Ali tersenyum bangga. Melihat Rizky terlibat membuat hatinya berbunga. Iya, dan kita bisa membagi tugas agar semua mendapatkan peran yang berarti, tambah Ali. Diskusi seakan menyulut semangat untuk menghadapi tantangan baru. Saat semua berakhir, Ali merasa bangga tidak hanya terhadap proyek ini, tetapi juga terhadap perubahan yang terjadi dalam diri mereka. Hikmah menyeluruh tentang kebersamaan, saling percaya, dan keberanian pun tak ternilai. Inilah saatnya untuk melakukan perubahan, teriaknya. Semuanya bersorak gembira. Saat sekolah berakhir, wali murid diundang untuk menilai proyek mereka. Ali tahu sesuatu yang lebih besar telah diciptakan dalam diri mereka, dan dia berjanji untuk terus berjuang meski tantangan masih terus menghadang. Dengan tekad yang membara, dia siap untuk melangkah ke depan, membawa harapan dan cahaya bagi komunitasnya. Jangan pernah ragu untuk melangkah adalah pesan yang mengalir terus dalam pikirannya. Momen berharga ini takkan berhenti di sini. Persis seperti itu, perjalanan Ali dan teman-temannya akan terus berlanjut, membawa harapan tidak hanya untuk lingkungan, tetapi juga bagi diri mereka sendiri. Mereka telah menjadi bagian dari perubahan yang akan berpengaruh positif untuk hari ini dan tahun-tahun berikutnya. Ingatlah bahwa setiap detik, setiap pilihan, dan setiap tindakan memiliki kekuatan untuk mengubah sesuatu. Ali dan teman-temannya adalah bukti hidup bahwa keberanian bisa mengalahkan ketakutan. Sekarang, ini adalah momen untuk kalian menunjukkan dukungan. Berlangganan segera ke channel ini untuk tidak melewatkan cerita eksklusif horor berikutnya. Beri like sekarang untuk memberi makan algoritma yang membantu berkembangnya channel ini. Komentari reaksi dan teori kalian tentang akhir cerita ini. Jangan tunggu bahkan 1 detik lagi untuk membagikan video ini dengan setidaknya 5 teman yang perlu melihat kesimpulan ini. Kami membutuhkan kalian semua untuk bersama-sama mendukung komunitas ini.